Shalom, selamat sore. Kita di sini dari mahasiswa ST Ramet Manuel akan mempresentasikan yaitu tugas ya kan dari video yang dalam bentuk video yaitu mata kuliah hermeneutik Alkitab memahami pesan Tuhan. Hermeneutik Alkitab yaitu tentang studi mengapa ada banyak perbedaan penafsiran di antara orang-orang Kristen dengan mata kuliah hermeneutik Alkitab, yaitu yang diampu dosen pengampunya Bapak Dr. John Virgil Martin Milla, MTH. Dan kami di sini ada dua kelompok. Yang pertama saya sendiri, Renta Maranatha Sirait, dan rekan saya, Ibu Palima Esianipar, ya, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Langsung saja kita akan memaparkan beberapa pesan atau materi dalam studi mengapa ada banyak perbedaan penafsiran di antara orang Kristen. Hermeneutik Alkitab memahami pesan Tuhan, yaitu hermeneutik Alkitab itu adalah studi dan praktik interpretasi teks-teks Alkitab. Nah, ini adalah disiplin yang membantu kita bagaimana memahami dan menerapkan yang namanya pesan-pesan yang terkandung dalam Alkitab dengan cara yang akurat dan sangat relevan. Prinsip-prinsip dan teknik hermeneutik Alkitab itu ada beberapa. Di sini ada beberapa ya, ada 5 atau enggak 4. Yang pertama itu adalah konteks ya. Konteks itu bagaimana kita bisa memahami latar belakang sejarah, budaya, dan situasi sosial dan teks Alkitab yang sangat penting untuk interpretasi yang akurat. Nah, ini termasuk memahami bagaimana konteks penulis, audiensnya siapa, peristiwa yang terjadi pada saat penulisan itu seperti apa. Lalu ada yang namanya genre. Nah, genre ini adalah Alkitab terdiri dari berbagai jenis sastra, termasuk narasi, puisi, hukum, nubuat, dan lainnya. Nah, mengenai genre ini dapat membantu kita bisa memahami bagaimana teks itu harus ditafsirkan, atau kita bisa menafsir. Yang ketiga adalah bahasa. Di sini bisa kita lihat bahwa bahasa ini, Alkitab itu mempunyai bahasa asli yang ditulis dalam bahasa Aram, Ibrani, atau dalam bahasa Yunani. Nah, memahami nuansa dan struktur bahasa-bahasa ini, kita pun juga dapat membantu bagaimana kita bisa memahami makna teks yang sesungguhnya dan makna teks yang lebih baik. Yang keempat adalah tentang teologi. Jadi hermeneutik Alkitab juga melibatkan bagaimana memahami ajaran dan doktrin yang dinyatakan atau diasumsikan dalam teks. Nah, maksudnya ini memahami bagaimana sih teks tertentu berhubungan dengan ajaran Alkitab secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah aplikasi hermeneutik Alkitab. Akhirnya hermeneutik Alkitab mencari untuk menentukan bagaimana teks itu berbicara kepada kita pada hari ini. Dalam konteks ini, kita sendiri melibatkan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip daripada Alkitab ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa banyak orang Kristen yang menafsirkan Alkitab itu berbeda-beda? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memahami maksud daripada bahasa aslinya. Jadi di sini tujuan utama hermeneutik Alkitab itu adalah untuk menemukan maksud asli daripada sang penulis Alkitab tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menerapkan pesannya, pesan yang Alkitab berikan. Bagaimana pesan tersebut, Alkitab, firman Tuhan itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah relevansi untuk hari ini. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang namanya hermeneutik Alkitab ini, kita juga lebih baik memahami pesan Alkitab dan bagaimana itu relevansinya untuk kita hari ini. Jadi, mengapa orang Kristen itu banyak sekali perbedaan dalam penafsiran? Nah, ini salah satunya, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah perbedaan penafsiran Alkitab. Adanya perbedaan penafsiran Alkitab di antara orang Kristen itu dapat diatribusikan ke beberapa faktor. Yang pertama, ada yang namanya faktor utama, termasuk perspektif dan latar belakang yang sangat beragam. Lalu ada yang namanya peran Roh Kudus. Lalu ada yang namanya masalah bahasa dan terjemahan, penerapan ajaran, dan kematangan spiritual. Yang pertama itu perspektif dan latar belakang. Di sini dikatakan bahwa individu bisa mendekati Alkitab dengan latar belakang, pengalamannya, dan konteks budaya yang berbeda. Jadi keragaman ini mempengaruhi bagaimana mereka menafsirkan Alkitab atau kebenaran firman Tuhan dalam ajarannya. Yang kedua adalah adanya Roh Kudus, peran daripada Roh Kudus
Ini banyak kekristenan atau orang Kristen percaya bahwa Roh Kudus itu memainkan peran penting dalam yang namanya memahami Alkitab. Namun, tidak semua orang itu mungkin menerima yang namanya bimbingan ini atau bimbingan peran Roh Kudus. Yang ketiga adalah masalah bahasa dan terjemahan. Alkitab telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dalam versi masing-masing. Tadi ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aram. Nah, masing-masing dengan nuansa tersendiri. Jadi perubahan dalam bahasa sepanjang waktu dapat mempengaruhi bagaimana beberapa ayat dipahami. Makanya banyak sekali yang namanya perbedaan penafsiran di dalam Alkitab. Nah, selanjutnya saya minta untuk Ibu Palima untuk memaparkan materi yang kita sudah sajikan. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Alkitab. Perbedaan penafsiran dalam agama Kristen muncul karena beberapa faktor, baik dari sisi sejarah, budaya, metode penafsiran, maupun kerangka teologi yang berbeda. Yang pertama, kita lihat sejarah dan tradisi gereja, yang dimana sejak awal perkembangan Kristen, komunitas-komunitas Kristen telah tersebar di berbagai wilayah yang jauh dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, bagaimana pendekatan hermeneutikanya? Ada berbagai pendekatan hermeneutika, seperti pendekatan historis kritis, alegoris, literal, dan kontekstual. Selanjutnya, bagaimana perbedaan dalam pemahaman teologi, di mana pemahaman teologi Kristen juga sangat beragam, mencakup teologi Katolik, Protestan, Evangelikal, Pentakosta, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana dalam bahasa dan terjemahannya. Alkitab pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Terjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lain juga dapat menghasilkan variasi dalam penafsiran, karena nuansa atau makna kata yang mungkin tidak sepenuhnya dapat dipindahkan. Selanjutnya, bagaimana konflik kepentingan sosial atau budaya, yang dimana terkadang pandangan tentang isu-isu tertentu dalam masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana teks Alkitab ditafsirkan. Melihat tentang interpretasi pribadi dan bimbingan Roh Kudus. Dalam hal ini, dalam banyak tradisi Protestan dan Evangelikal, individu dianjurkan bagaimana untuk membaca dan memahami Alkitab sendiri dengan keyakinan bahwa Roh Kudus akan membantu mereka mengerti pesan Tuhan. Jadi kesimpulannya dalam kelompok kami yaitu bagaimana perbedaan penafsiran dalam Kristen mencerminkan kekayaan sejarah, budaya, dan spiritualitas yang luas. Meski terkadang memicu perdebatan, banyak orang Kristen percaya bahwa keragaman penafsiran ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi kedalaman iman dan mengaplikasinya dalam kehidupan mereka yang beragam. Jadi bisa dilihat dalam sejarah, budaya, metode penafsiran, dan teologi. Demikian kesimpulannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Palima dan terima kasih untuk Pak John Virgil. Ya, inilah tugas kami bahwa perbedaan penafsiran dalam kekristenan itu mencerminkan kekayaan sejarah, budaya, dan spiritualitas yang sangat luas. Meskipun terkadang memicu perdebatan. Banyak orang Kristen yang orang percaya bahwa keragaman penafsiran ini memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi kedamaian iman dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka yang sangat beragam. Yang pertama, keyakinan imannya, lalu yang kedua, eksplorasi kedalaman, dan ada aplikasi dalam kehidupan. Jadi, mengapa ada banyak perbedaan? Ini kita bisa lihat, tinjau bahwa kita mencatat karena ada
dalam kekristenan itu bisa ada mencerminkan kekayaan sejarah, budaya, dan spiritualitas yang sangat luas. Tentunya tidak bukan ya, ada yang namanya peran daripada Roh Kudus. Itu saja. Terima kasih banyak Ibu Palima. Mungkin ada closing dari Ibu Palima, silakan. Ya, tidak ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo.